ilmu kalian sambut tunggu. Begitu suatu saat kalian jadi pejabat, jadi orang kaya, mungkin kelakuan kalian akan lebih jahat daripada saya. Pria tinggi kurus bernama Budiman Sujatmiko ini merupakan segelintir simbol perlawanan anak muda pada era Orde Baru berkuasa. Kala itu umurnya masih di bawah 30 tahun. Kendati begitu, ia tidak takut berhadapan dengan rezim yang sudah berkuasa selama 30 tahun. Budiman berdiri di garda depan untuk melawan rezim otoriter dan korup. Pada satu waktu, setelah melalui berbagai peristiwa, termasuk pecahnya kerusuhan di kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia di Jakarta pada 27 Juli 1996, Budiman diseret ke pengadilan hingga dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Ia dituduh subversif atau melakukan makar. Namun, setelah rezim Orde Baru tumbang pada 21 Mei 1998, Budiman menghirup udara bebas. Pada Desember 1999, ia mendapat amnesti dari Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Setelah lebih dari 2 dekade sejak keluar penjara, Budiman mengambil keputusan politik yang membuat sebagian kalangan geram. Ia tiba-tiba bermanuver dengan menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto. Hari ini saya katakan, Budiman Sujatmiko ingin menitipkan pada Pak Prabowo Subianto. Saya dan teman-teman ingin menitipkan pada Pak Prabowo Subianto. Kendati dicap sebagai pengkhianat, Budiman bergeming. Ia kekeh dengan sikapnya dan keputusannya itu berbuah jabatan. Demi Allah, saya bersumpah. Setelah Prabowo dilantik menjadi presiden, Budiman diberi jatah jabatan sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Badan baru yang dibentuk Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 itu merupakan lembaga non-struktural untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan. Namun, kinerja Budiman dalam menakodai badan tersebut dinilai minus. Alih-alih melakukan gebrakan fundamental dalam menjalankan tugas negara, Budiman lebih sering menghadiri acara seremonial, menggelar rapat, melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah, menerima audiensi, atau menjadi narasumber. Tak heran, Center of Economic and Law Studies atau CELIOS memasukkan nama Budiman dalam daftar 10 anggota Kabinet Merah Putih dengan kinerja terburuk dan harus diganti. Dari deretan nama itu, Budiman berada di peringkat ke-8. Sedangkan menteri berkinerja terburuk di urutan pertama ada Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Lalu ada Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, Natalius Pigai, Menteri HAM, Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, Fadlizon, Menteri Kebudayaan, Widianti Putri Wardana, Menteri Pariwisata, Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang. 10 nama itu masuk dalam rapor kinerja 1 tahun pemerintah Prabowo yang disusun CELIOS melalui studi yang melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga pers di Indonesia. Selain banyak masalah di sektor energi, minusnya penilaian kepada Bahlil Lahadalia lantaran penuh konflik kepentingan dan minim keterobosan. Natalius Pigai pun dinilai minor karena penegakan HAM tidak mengalami kemajuan. Ia tidak mampu menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat. Sedangkan Budiman Sujatmiko dinilai gagal lantaran minim menciptakan program dan bergerak tanpa peta jalan. Program-program pengentasan kemiskinan lebih banyak diasosiasikan dan diinisiasi oleh kementerian atau lembaga lain dibandingkan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.